Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasahbihi wa man walah ila yaumil qiyamati wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lihat, Masya Allah, gulungan ombak yang terus bergulir dan silih berganti. Paling tidak sebagai seorang mukmin yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memfikirkan setiap apa yang ada pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, semisal ombak yang ada di pantai ini, maka kita bisa mengingat tentang ombak kehidupan yang itu juga nyata dalam kehidupan. Kejadiannya silih berganti. Ya, kalau orang bilang sabar, harap tenang, ini ujian. Dan ujian pasti berlalu. Sebenarnya ujian itu selama di dunia bukan pasti berlalu. Selama kita di dunia, ujian itu pasti berlalu lalang. Pasti. Ini lihat ombak. Selama dia menjadi sebuah ombak, maka dia akan terus silih berganti. Begitulah selama dia disebut sebagai ombak kehidupan, maka dia akan terus menjadi sebuah hal yang berulang. Dan ujian seperti bagi kehidupan seperti ombak yang kita lihat bagi pantai ini. Ya. Karena kalau kita cermati, Allah sendiri Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Balad, "Walaqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam susah payah. Memang menjadi seorang manusia berarti dia membawa unsur susah payahnya. Dan itu adalah sebuah hal yang telah Allah fitrahkan. Makanya dalam sebuah hadis dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Lam yabqa minad dunya illa bala'un fitnah." Dunia ini enggak tersisa. Tidak ada yang tersisa dari dunia ini kecuali isinya ujian dan cobaan. Enggak ada yang di dunia ini yang enggak berisi ujian. Karena Allah Subhanahu wa taala menerangkan, "Waladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum." Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Jadi di dunia ini memang kita tidak akan lepas dari ujian. Kita harus diuji. Karena ini adalah darul bala wal tila. Ini kampungnya ujian. Kampung keselamatan, kemenangan bukan dunia. Akhirat bukan dunia. Di dunia akan harus ada ujian. Sebuah keniscayaan sebagai manusia, ya, yang memang diciptakan dalam ujian, dan sebagai kehidupan dunia yang ada untuk mengisi ujian. Lalu apa kiranya yang ma'asyiral muslimin, kita lihat apa kiranya yang membuat ombak itu berakhir. Artinya dia akan selalu ada, tapi dia akan sampai pada akhirnya. Begitu pula ujian selalu ada, tapi bukan nggak ada solusi, ada solusinya. Apa kira-kira solusi daripada ujian dunia yang kerap membayangi kehidupan kita? Maka paling tidak 4 hal yang harus kita miliki, 4 hal yang harus kita usahakan bersama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama, ketika kita mendapatkan ujian, ingatlah segera bahwa Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih. Namun Allah juga punya nama yang lain. Allah adalah Maha yang dalam siksanya pedih. Dalam menyiksa sangat pedih. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Wa anna azabi huwal azabul alim. Beritahukan kepada hambaku bahwa siksaku, bahwa
aku adalah Rabb yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan beritahukan juga bahwa aku adalah Rabb yang mensiksanya pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita sudah memahami bahwa ini adalah salah satu bentuk mengimani dan buah dari mengimani nama Allah yang sempurna, yang menciptakan rasa harap, yang dapat menciptakan rasa takut, rasa harap yang diwarnai dengan rahmatnya, rasa takut yang diwarnai dengan siksanya dan ancamannya. Apa untuk kita bingungkan? Apa untuk kita keluhkan? Justru tatkala kita mengimani hal ini, ujian yang kata banyak orang berat sekalipun tidak ada apa-apanya. Dan kita akan mengetahui lebih jelas lagi tatkala Allah berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami itu menguji kalian dengan kejelekan dan kebaikan. Jadi yang namanya kebaikan itu bukan sebagai nikmat semata atau disebut sebuah karunia. Kebaikan itu juga disebut oleh Allah yang menciptakan ujian. Jadi maksudnya, ya kalau yang baik-baik aja disebut ujian, yang buruk-buruk ya wajar disebut ujian. Udah harus seperti itu, dan kita tidak bisa mengelak lagi. Justru sebaiknya kita menyadari bahwa ini adalah bagian dari mengimani nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifatnya yang mulia, nama dan sifat Allah yang indah. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa setiap kali datang ujian berarti akan datang kemudahan. Dan setiap kali memuncak setiap ujian, maka akan semakin dekat solusinya, kemudahannya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Fa inna ma'al usri yusra." Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya mengiringi kesulitan kemudahan. Kata para ulama tafsir, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini dua kemudahan dan satu kesulitan, dan tidak mungkin satu kesulitan ini mengalahkan dua kemudahan. Jadi setiap yang sulit itu pasti harus ada dua kemudahan. Satu kesulitan pasti harus ada kemudahan. Artinya setiap kesulitan itu pasti ada kemudian. Wa anna ma'al usri yusra. Dan setiap kesulitan pasti dengan bersamanya kemudahan. Kemudian yang ketiga, kita hendaknya menjadikan ujian yang kita terima, entah sakit, entah kelaparan, kemiskinan, serba hidup kekurangan, ketiadaan kerjaan, penganggurannya ini, ketika itu menjadi sebuah musibah, seandainya itu musibah bagi kita, maka ingat musibah itu adalah momen untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaih." Tatkala manusia ditimpa sebuah musibah, dia menyuruh kepada Allah, kembali kepadanya. Jadi kalau manusia ini tidak ada musibah, maka dia akan selalu kufur kepada Allah. Dengan musibah inilah dia kembali kepada Allah, diingatkan bahwa ada yang menegurnya, ada yang mengingatkannya. Rekaman di luar kota. Baik, tapi apabila yang terjadi setelah dapat musibah kok malah kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa tenggelam. Kita bisa tenggelam dalam kelautan kehancuran, sebagaimana kita bisa tenggelam dalam kelautan, kedalaman lautan, terseret ombak ini, terseret dengan ombak kehidupan. Bukan jadi solusi, tapi justru malah kita akan semakin hina dan hancur. Berikutnya, dan ini keempat, dan ini yang paling dahsyat, yaitu adalah dengan adanya ujian ini, kita menyadari bahwa kita ini masih makhluk yang masih hidup di dunia. Sehingga ketika ujian datang, kita semakin rindu untuk pulang ke surga. Kita rindu untuk kembali ke akhirat, mau pulang. Dan kita mau ke surga. Kenapa? Gak kuat. Dunia ini banyak ujian. Dunia ini seluruhnya ujian. Semakin kita tahu itu, semakin kita menyadari, semakin kita rindu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin boleh kita tambahkan yang terakhir ini,
Setelah 4 hal yang apabila kita mengusahakannya, cukup bagi kita untuk meringankan sebuah ujian apapun yang kita miliki. Maka yang kelima, yaitu adalah untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur. Karena apabila seorang hamba ini dari awal hidup sampai akhir hidupnya seluruh kenikmatan, tidak pernah ada ujian, maka bagaimana dia akan bisa bersyukur kepada Allah? Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu benar-benar akan berbuat melampaui batas kapan? Kalau dia sudah merasa nyaman, merasa punya segalanya, tidak ada kurang, tidak ada pernah ujian, kan kufur kepada Allah. Ketika ada musibah, kita harus menyadari bahwa ini adalah ruang untuk kita bersyukur kepada Allah. Bahkan kalau kita sadari bersyukur dalam musibah, ini bentuk atau tingkat sabar yang paling tinggi. Maka Rasulullah kan mengajarkan ucapan alhamdulillah itu tidak hanya sebatas binikmatihi, terkait dengan nikmatnya. Allah Rasulullah juga mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di seluruh keadaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, khususnya teman-teman saudara kaum muslimin muslimat yang sedang dilanda kesedihan dan sedang ditimpa musibah. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.